Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kebebalan dan ketidakmengertian adalah bagian dari hidup kita manusia. Salah satu tipe manusia yang menyebalkan adalah ketika sudah dijelaskan berkali-kali, ia tidak juga mengerti. Ada tipe manusia yang memang perlu mendapat penjelasan berkali-kali supaya ia dapat mengerti satu perkara. Jika hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali, perkara itu tidak akan ditangkap dan dimengertinya. Karena tidak dimengerti, maka perkara itu tidak mendapat jalan keluarnya yang diperlukan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, demikian juga dengan Korazim dan Betsaida yang mendapat celaka. Celaka itu bukan datang dari luar, namun celaka itu datang karena mereka sendiri tidak mau mengerti dan menerima tanda-tanda ilahi. Di tempat lain, jika terjadi seperti yang mereka alami, malah mengalami pertobatan dan penyesalan. Dari yang tadinya berlaku tidak benar karena peringatan itu, mereka menjadi berbalik arah. Tetapi itu tidak terjadi di Korazim dan Betsaida. Maka celaka semakin mendekati mereka. Kesusahan dan siksaan akan menjadi badai bagi mereka yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Kapernaum yang dipandang sebagai tempat orang-orang baik juga mendapat kecaman dari Yesus. Orang-orang yang baik harus juga disertai dengan sikap yang mau mendengarkan Tuhan. Jika mereka mendengarkan Tuhan, maka apa yang mereka perdengarkan kepada orang lain adalah juga suara Tuhan, bukan suara mereka sendiri. Kecenderungan yang sering terjadi adalah banyak orang yang merasa diri saleh, yang hanya sibuk mewartakan dirinya sendiri, bukan mewartakan sabda Tuhan. Itulah Kapernaum yang bukannya diangkat ke langit, namun justru akan diturunkan sampai
ke dunia orang mati. Kejayaan diri akan dikubur bersama kematiannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita murid Yesus, mari kita belajar untuk peka mendengarkan suara-suara Tuhan. Karena kesibukan diri dan keegoisan kita sering tidak mudah mendengarkan suara Tuhan. Sementara Tuhan tidak berbicara dengan suara yang keras, maka diperlukan kepekaan yang super tinggi untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Mendengarkan berarti mau terlibat dan mempunyai sikap aktif serta partisipatif. Apa yang kita dengarkan, itulah yang kita wartakan kepada orang lain. Jika kita mendengarkan diri sendiri, maka kita akan cenderung mewartakan diri sendiri kepada sesama. Jika kita mendengarkan Tuhan, maka sabda Tuhanlah yang kita wartakan kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jangan hanya membungkus kerohanian kita dengan kemanusiawian kita. Justru segala sisi kemanusiaan kitalah yang seharusnya kita bungkus dengan kerohanian, dengan nilai-nilai ilahi. Dengan demikian kita akan fokus mendengarkan suara Tuhan dan kita mewartakan sabda Tuhan itu kepada sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Santo Hieronymus yang hari ini kita peringati. Ia sangat dekat dengan sabda Tuhan. Ia menerjemahkannya dalam beberapa bahasa agar sabda Tuhan semakin dikenal dan diimani banyak orang. Ia pujangga gereja yang besar yang membawa banyak orang bertobat dari ajaran sesat dan akhirnya mencintai sabda Tuhan serta menjadi pengikut Yesus. Semoga hidup kita pun semakin dipenuhi dengan keindahan sabda Tuhan, terutama dalam teladan hidup kita sehari-hari. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tidak jemu mendengar sabda-sabda-Mu. Semoga kami berani untuk secara lebih peka mendengarkan Engkau dalam hidup kami dan mampu untuk menjadi pewarta sabda-Mu dalam setiap perjalanan suka duka hidup ini. Janganlah kami menjadi murid yang memiliki hati yang keras, tidak terbuka akan teguran-Mu, sehingga kami dapat memperoleh keselamatan yang Engkau janjikan. Doa ini kami haturkan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami.
kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.